Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya kembali Bintang Pamungkas di sini di kesempatan konten saya kali ini. Jadi memang kita akan melakukan perlawanan, bukan perlawanan, tapi boleh dikatakan audisi lah. Auditing terhadap apa yang dilakukan oleh Presiden selaku kepala negara, karena publik juga wajib mempertanyakan dari hak dan kewajiban. Di sini saya ambil satu contoh konten ya dari suatu channel anti oligarki, di mana yang menjadi narasumbernya di sini pembicaranya adalah Bung Faisal Asgaf. Jadi pembangunan JKN ramai lagi ya. Ini memang kita harus ramaikan setelah kemarin saya menyimak sidang ya Komisi 2 tentang sidang ya Komisi 2 itu dengar pendapat dengan kepala otoritas IKN. Namun alangkah baiknya kalian para netizen juga harus tahu bahwa saya juga sudah bermain, sudah bekerja ya, tidak sekarang namun ada di beberapa channel saya ya. Dan channel saya di Bintang Broadcast Media itu menyoroti 2 tahun yang lalu, menyoroti mengenai urgensitas. Ini saya beri judul urgensitas, jadi kemendesakan urgensitas tentang kenapa kita harus pindah ibu kota, kenapa harus membangun IKN, sedangkan urgensitasnya ya, kalau kita kembali lagi kepada kilas balik flashback bagaimana Pak Jokowi dulu dibawa dari Solo dengan kereta kencana untuk menjadi DKI 1, yaitu menata ibu kota Jakarta, di mana kalau kita melihat bahwa ibu kota Jakarta itu merupakan sebuah pusat pemerintahan tidak hanya bagi kota-kota yang lain, terutama ini berhubungan dengan rencana pembangunan jangka panjang sesuai dengan cita-cita didirikannya NKRI. Jadi didata dulu ibu kotanya Pulau Jawa, kemudian seluruh pulau-pulau yang lainnya. Jadi sebelum menata pulau-pulau yang lainnya ditata dulu Pulau Jawa. Makanya kan sebagai Gubernur DKI bertugas menata Pulau Jawa, menata ibu kota dulu ya, karena untuk mencapai ke 100 tahun NKRI sebagai sebuah negara, jadi kita masih berproses, makanya masih ada orde lama, orde baru, kemudian reformasi. Nah sekarang resolusi, ada resolusi. Setelah reformasi tidak berhasil membentuk sebuah kesepakatan kebijakan dan sistem kebijakan itu, bagaimana meneruskan pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintahan dahulu, makanya di pemerintahan Pak Jokowi itu difokuskan dahulu untuk memperkuat sentralisasi, kemudian setelah sentralisasi membangun pusat-pusat perekonomian sistem pemerintahan dari provinsi ke bawah hingga desa, makanya digulirkan dana desa itu untuk memperkuat sentralisasi, kemudian untuk memulai desentralisasi, diturunkannya dana desa itu untuk desentralisasi. Makanya sebelum itu dibentuklah kawasan ekonomi khusus, dipetakan dulu pembangunan di seluruh Indonesia, ada namanya kawasan ekonomi khusus. Nah kawasan ekonomi khusus ini sesuai dengan konsep tata kota seperti yang sudah disampaikan ketika nanti metropolitan dinaikkan status tata kotanya menjadi metropolitan. Dulu pernah dihembuskan dulu di megapolitan, itu dinaikkan, makanya sentralisasi itu dipusatkan, Jakarta difokuskan membangun ibu kota, boleh dikatakan menyempurnakan ibu kota untuk Pulau Jawa, baru dimulai proses desentralisasi. Itu loh, menyambung, karena ini 50 tahun kalau usia negara itu. Makasih ya Pak. Usia satu negara itu 100 tahun. Nah ini saya juga sudah bekerja, makanya di sini kan di dalam video saya itu menyikapi bagaimana kenapa proyek IKN itu begitu dipaksakan. Nah kita memandang urgensitas ya, kenapa harus membangun ibu kota negara, memindah, sedangkan program desentralisasi atau kelanjutan program pembangunan sesuai dengan rencana jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang ya dalam master plan Negara Kesatuan Republik Indonesia belum selesai dikerjakan.
ya. Sedangkan di Jakarta, sedangkan kondisi saat ini tidak ada revolusi fisik, itu yang pertama. Dan satu lagi, kenapa dulu Pak Jokowi itu diharapkan untuk menduduki DKI 1 dengan harapan bisa menata banjir dan kemacetan. Menata itu bisa berarti kita, kenapa daerah itu banjir, kenapa daerah itu macet. Dan ingat, di tahun 2011 kalau tidak salah dulu, pada waktu beliau menjadi gubernur DKI Jakarta, itu kan sudah pernah mengeluarkan sayembara itu dengan berhadiah 100 juta jika para publik itu bisa memberikan pendapat bagaimana mengurai kemacetan. Itu saya masih ingat, saya waktu itu berkendara di Jalan Jenderal Gatot Subroto. Jadi di sini iya Pak, makasih ya. Jadi seperti itu kenapa kita mulai bermain ya, karena mereka mengajak kita bermain ya, kita bermain. Kemudian kita angkat lagi topik ya, sesuai dengan apa yang disampaikan Bung Faisal Assegaf, ramai lagi IKN. Nah, karena DKJ, berhubungan dengan DKJ. Nah, jadi kita juga ya, karena jangan sampai kita salah melangkah kemudian berhubungan dengan anggaran negara, di mana uang itu milik rakyat. Jadi sini berperan kita aktif terus melalui media agar supaya menjadi satu edukasi public education ya.